Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia Safitri. Saya adalah guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SNPN Negeri 5 Satu Atap, Keampang. Setiap hari saya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor dan sesekali berjalan kaki karena jarak rumah yang cukup dekat dari sekolah. Sebelum memulai pelajaran, biasanya saya bersama guru-guru lain berdiri untuk menyambut siswa. 15 menit sebelum pelajaran dimulai, biasanya kami melakukan kegiatan literasi dan literasi Al-Quran. Saya ikut serta dalam kegiatan pembinaan P5 dengan tema Suara Demokrasi dan juga ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai seorang guru, tentu saja kita sering berhadapan dengan berbagai macam permasalahan di kelas. Masalah yang paling sering saya hadapi adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Mereka cenderung sulit berkonsentrasi dan malas sekali mengerjakan tugas. Saya tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Terinspirasi dari perkataan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau berkata bahwa pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menghadapi generasi Z dan generasi Alpha yang hidup dan tumbuh kembangnya berdampingan dengan teknologi dan media digital, menuntut kita sebagai seorang pendidik agar terus belajar dan mengembangkan diri, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa membuat media pembelajaran digital yang kreatif dan menarik bagi siswa. Ini adalah aplikasi yang biasa saya gunakan dalam membuat media pembelajaran. Solusi selanjutnya adalah memanfaatkan game-based learning. Solusi ini saya dapatkan dari hasil wawancara bersama peserta didik, di mana 96% siswa sudah memiliki handphone mereka sendiri, dan mereka semua adalah pemain game yang aktif. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan saja kegemaran mereka terhadap game untuk membuat media pembelajaran yang bisa menarik minat mereka dalam belajar? Ayo ikuti kegiatan saya di kelas. Sebelum memulai pelajaran, saya dibantu oleh murid-murid saya menyiapkan lab komputer sederhana dengan memanfaatkan ruang kelas dan Chromebook bantuan dari pemerintah. Hal ini karena kami belum memiliki lab komputer. Sebelum masuk kelas, kita absen dulu. Di sini, siswa hanya perlu men-scan barcode yang mereka miliki untuk proses absensi. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menjelaskan secara singkat tentang perangkat keras komputer sambil menunjukkan bagian-bagian komputer menggunakan Chromebook. Berikut adalah permainan yang sudah saya buat sebelumnya. Peserta didik akan bermain, kemudian akan dibahas bersama. Game pertama adalah game label diagram, di mana siswa menghubungkan gambar dan nama perangkat. Diharapkan dengan permainan ini, siswa mampu mengetahui nama-nama perangkat keras komputer. Setelah mereka selesai bermain, peserta didik diminta untuk maju ke depan, kemudian menunjukkan gambar perangkat dan menyebutkan namanya. Permainan selanjutnya adalah anagram, di mana peserta didik ditantang untuk menyusun huruf-huruf menjadi nama sebuah perangkat. Diharapkan di kemudian hari peserta didik mampu menuliskan nama-nama perangkat dengan baik dan benar. Kita pindah ke permainan selanjutnya. Siswa diminta untuk memecahkan balon yang berisi nama-nama perangkat dan gambarnya, kemudian menjatuhkannya ke dalam gerbong yang sesuai.
Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengelompokkan perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat sebuah produk secara berpasangan. Mereka bebas memilih ingin membuat artikel, video, poster, ataupun slide presentasi. Murid yang memilih untuk membuat artikel diarahkan untuk membuatnya menggunakan Google Dokumen yang telah mereka pelajari sebelumnya. Sedangkan murid yang memilih untuk membuat infografis diarahkan untuk membuatnya menggunakan Canva yang juga sudah mereka pelajari sebelumnya. Mereka dibebaskan untuk mencari referensi. Ada yang memilih untuk membaca artikel, melihat poster, menonton video YouTube, maupun mencari gambar poster-poster yang ada di internet. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan presentasi secara singkat. Setelah itu, saya meminta mereka untuk mengirimkan hasil kerja mereka ke email saya. Untuk kegiatan refleksi, saya menanyakan bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kemudian, meminta mereka untuk mengisi Google Formulir agar hasil refleksi mereka dapat disimpan dan dilihat di kemudian hari. Berikut ini adalah dampak kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik. Yang mau siap-siap siapa? Video ini masih banyak kekurangan dan akan saya sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.